Mendengar penggakuan El yang baru saja memanjat pohon mangga di samping kamarnya, Caka merasa terperangah. Dia langsung memeriksa tubuh wanita itu, takut ada luka yang bersemayam di sana. "Jangan buat aku takut, di mana letak lukanya?" tanya Caka masih memeriksa tubuh El dengan seksama. El berputar-putar tetapi Caka tetap tidak menemukan apa-apa. "Aku tidak apa-apa, Kak. Apa yang kamu khawatirkan?" ujar El memberitahu calon suaminya, bahwa dia baik-baik saja. Apa yang perlu dikhawatirkan? Baginya memanjat pohon seperti itu sangatlah mudah. Kalian tidak ingat saat El kecil? Dia sering melakukan atraksi naik motor dengan kaki yang terangkat satu. Bahkan Caka pun sering melihatnya. Caka menatap El yang terlihat begitu santai. Pria itu menghela nafas dengan bahu yang sedikit turun, merasa lega. Dia baru ingat, bahwa calon istrinya ini keturunan ular piton yang bisa bergelantungan di antara pepohonan. Tiba-tiba Caka menarik tubuh El untuk kembali masuk ke dalam dekapannya. Pria itu mengelus puncak kepala El, bahkan tak sedikit memberikan kecupan-kecupan kecil. "Jangan lakukan itu lagi ya. Aku tidak ingin kamu kenapa-kenapa," ucap Caka. Ya hanya kalimat itu yang terucap dari bibirnya. Karena rasanya menjadi seseorang yang banyak bicara itu bukanlah dirinya. Dia ingin El mengerti, meski tidak banyak pesan yang dia sampaikan. El tersenyum di balik dada bidang Caka, merasa begitu dicintai adalah anugerah yang begitu indah. Namun, keindahan itu tak berlangsung lama, sebab keduanya terlonjak kaget saat beberapa orang mendobrak kamar Caka. El, Caka. Kompak semua orang tua, termasuk Ken dan Zoya yang sudah ketar-ketir karena kehilangan jejak El yang tidak ada di kamarnya. Kedua orang yang sedang digerebek itu langsung gelagapan dan melepas pelukan masing-masing. Zoya mendekat dan segera menarik telinga sang putri dengan cukup kuat. "Bisa-bisanya kamu di sini, El. Sementara Mommy dan Daddy mengkhawatirkanmu," cetus Zoya dengan dada yang meletup-letup. Tak habis pikir kenapa putrinya tiba-tiba berada di rumah Caka. "Aduh, Mommy, sakit," keluh El sambil memegangi telinganya yang terus ditarik oleh Zoya. Namun, Zoya tidak peduli dengan pekikan putrinya. Sedang masa pingitan, malah kabur dan enak-enakan berpelukan. "Kalian ini sedang dipingit, coba sabar sedikit." "Tapi lama, Mom." Zoya mendelik sebab El berani menjawab ucapannya. "Masa pingitan kalian tidak sampai setahun, El. Tapi El kangen sama Kak Caca." "Astaga, Eliana." Pekik Zoya merasa gemas dengan putrinya. Sejurus dengan itu, pekikan El juga menggema, karena telinganya kembali ditarik oleh Zoya. Melihat itu, Caka merasa kasihan dengan El, tetapi dia tidak sanggup membela calon istri barbarnya itu, sebab El memang bersalah. Caka hanya bisa garuk-garuk kepala dengan wajah kikuk. Hingga sang ibu mendekatinya dan mencubit perut Caka. "Apa yang kalian lakukan, Hah?" tanya Siska penuh tekanan, sementara tangannya tak berhenti memberi cubitan. "Au, sakit, Mi, aku dan El tidak melakukan apapun," jawab Caka apa adanya. Mereka hanya bertemu, dan itu pun karena El yang datang ke kamarnya. "Lalu kenapa bisa El ada di kamarmu, Caka? Apa sepulang bekerja kamu diam-diam membawanya?" Caka menggeleng cepat. Namun, Siska malah melotot tak percaya. Kedua pasang calon pengantin itu tengah mendapat hukuman dari ibu masing-masing. Telinga El sampai memerah dan hampir putus akibat jeweran Zoya. "Kalau begitu nikahkan kita sekarang saja," ucap El menanggapi ucapan Zoya yang terus memberikan siraman rohani yang hanya lewat begitu saja. Zoya mendelik dan semakin menarik telinga El. "Seminggu lagi, Eliana Sancha," tegas Zoya sementara El memekik. "Aduh, Mommy, sakit." Iya ampun Ratu," ujar El memohon dengan wajah memelas. Sementara Ken hanya bisa menonton aksi istrinya tanpa membela El, sebab baru saja membuka mulut, Zoya sudah melotot tajam seperti ingin menelan Ken hidup-hidup. "Dat!" rengek El. Namun, Ken malah melirik Zoya. "Jangan macam-macam," itulah yang dapat Ken baca dari tatapan mata istrinya.
Ken menghela nafas panjang, tak mampu berbuat apa-apa. Sayang, ayo kita selesaikan semuanya di rumah. Biar Caka menjadi urusan Ron dan Siska, ucap Ken, berusaha bersikap netral. Dada Zoya naik turun dengan nafas terengah, mendengar saran suaminya akhirnya Zoya mau melepaskan telinga El. Ikut, Momi pulang. Jangan pikir kamu akan selamat. Hah. El tersenyum lega, sebab sang ibu mau berbaik hati melepaskannya. Sebelum pulang, El menatap Caka yang sedang menundukkan kepala. Pria itu melirik El yang hampir sampai di puncak pintu. Bukannya takut sebab akan menerima hukuman. El malah tersenyum sumringah sambil mengedipkan sebelah matanya. Eliana Sancha. Pekik Zoya begitu menggema. Hari yang dilewati oleh kedua calon pengantin itu terasa lebih lambat. Perputarannya membuat mereka tak sabar, dengan debar di dada yang begitu menggelora. Namun, walaupun demikian akhirnya hari spesial itu datang juga. Hari di mana sepasang manusia akan mengesahkan hubungan mereka. El bangun dengan tersenyum ceria, dia begitu bahagia sebab sebentar lagi Caka akan menjadi suaminya. Dia akan melepas masa lajang dan menikah dengan pria yang sejak dulu bersemayam di hatinya. Bibir itu terus melengkung dengan binar mata yang begitu indah. El membuka jendela kamarnya dan menatap suasana di luar sana. Langit dan matahari terlihat sangat cerah, seolah ikut merestui acara mereka. El menoleh ke arah pintu saat benda tersebut diketuk dari luar. Wanita bak Barbie hidup itu melangkah dengan sedikit tergesa lalu membuka pintu. "Daddy," panggil El dengan mata sedikit membola. Ken tersenyum tipis. "Boleh Daddy masuk?" tanyanya meminta izin. Dengan senang hati, jawab El tersenyum sambil membuka pintu lebar-lebar. Dia membiarkan sang ayah masuk ke dalam kamarnya. Mereka duduk berdampingan di sofa. Ken terlihat sudah segar bugar, sebab dia dan Zoya sudah mandi bersama sejak hari masih gelap. "El," panggil Ken, lalu menatap putri satu-satunya itu. Ada rasa haru, bercampur bahagia di mata pria paruh baya itu saat memerhatikan El yang terus tersenyum cerah. "Ada apa, Dad? Kenapa Daddy menatapku seperti itu?" tanya El membalas tatapan Ken yang terasa berbeda. Bahkan kini pria berkepala 6 itu sudah berkaca-kaca. Tangan Ken terangkat untuk membelai rambut putrinya. Sebuah sentuhan lembut menandakan betapa sayangnya Ken kepada El. "Tidak terasa, putri Daddy sudah dewasa, bahkan sebentar lagi kamu akan menjadi seorang istri," ucap Ken dengan bibir yang bergetar. Dia begitu bersyukur putrinya tidak menanggung dosa yang telah dia perbuat di masa lalu. Tuhan Maha Baik sebab El masih terjaga meski wanita itu kerap bersikap barbar dan jauh dari sifat kemayu seperti kebanyakan wanita di luar sana. Dia tidak gagal, kan sebagai seorang ayah. "Iya, dan sebentar lagi Daddy akan menggendong anak El," jawab wanita cantik itu berusaha untuk menahan air matanya yang hampir tumpah, sebab El sudah berkaca-kaca. Ken mengangguk. Daddy sudah tidak sabar menantikannya. "Tapi sebelum itu, El dengarkan dulu pesan Daddy," ujar Ken sambil menyelipkan anak rambut El ke belakang telinga. El bergeming dengan bola mata yang sudah memerah, mendadak suasana di sekitar mereka berubah sangat serius. "Daddy minta, patuhi semua perintah suamimu selagi itu benar. Jangan pernah membangkang ucapannya sekalipun kalian sedang marah. Kamu harus tetap melakukan apa yang menjadi kewajibanmu, karena terkadang semua itu akan menjadi alasan yang membuat suamimu luluh. Amarah di dadanya akan melebur, saat kamu menyiramnya dengan kesabaran. Sama seperti Momi saat menghadapi Daddy, dia wanita hebat El. Banyaklah mencontoh darinya. Dan satu hal yang akan Daddy perbolehkan, jika memang suamimu kelak berbuat macam-macam sampai batas wajar, bilang pada Daddy. Jangan menghadapinya sendirian, karena ada Daddy di belakangmu. Karena sampai kapanpun, El adalah putri yang paling Daddy cinta." Wanita kedua setelah Momi, papar Ken dengan suaranya yang terdengar begitu lembut. Ken terus menatap manik mata El, putri yang telah Zoya lahirkan, dan menjadi satu-satunya cicit perempuan di keluarga Tan.
Sebaliknya, selagi Ken bicara, El terus menatap pria paruh baya itu. Dia menggenggam tangan Ken yang terus mengelus puncak kepalanya dengan sayang. Dan setiap perkataan Ken, mampu membuat air mata El tak terbendung. Untuk kesekian kalinya dia baru menangis lagi, karena merasa terharu dengan pesan ayahnya. "I love you, my princess," ungkap Ken lagi membuat El tak tahan dan segera memeluk tubuh sang ayah dengan sangat erat. El sesenggukan dengan bibir yang terus bergetar. "I love you more. Aku akan mencintaimu sepanjang usiaku, because you are my first love," balas El sesuai dengan isi hatinya. Ken adalah segalanya, cinta pertama yang mengenalkan ia pada dunia. Sejak kecil dia tidak pernah lepas dari namanya kata ayah, di mana dia membutuhkan sesuatu, pasti satu kata itu yang terucap dari bibirnya. Dan sampai sekarang, sampai dia besar, Ken tetap memanjakannya. Selalu menganggap dirinya seperti anak kecil yang belum mampu untuk melakukan apa-apa. Bagi Ken, untuk semua anaknya, terlebih wanita yang ada dalam pelukannya, tidak ada kata dewasa. Selamat berbahagia ya, El. Selamat karena kamu dapat menikah dengan pria yang kamu cintai, ucap Ken, membuat tangis El semakin pecah, sementara kenangan bersama Ken terus berputar di otaknya. Ken adalah ayah yang hebat, tidak ada rasa cinta yang sia-sia dari pria paruh baya itu. Bahkan jika dia bisa memilih siapa yang akan menjadi ayahnya, El akan tetap memilih Ken. Sepasang gaun pengantin baik pria dan wanita telah El desain sendiri sejak jauh-jauh hari, dia benar-benar menyiapkan semuanya. Sebagaimana mimpinya untuk menikah dengan Chaka, dia juga diam-diam merancang gaun pernikahannya dengan pria itu. Acara pernikahan antara El dan Chaka akan diadakan di kediaman mempelai wanita, yakni di mansion milik keluarga Tan. Mansion megah itu sudah disulap bak istana di negeri dongeng, seperti permintaan El. Sejauh ini suasana terlihat kondusif, semua orang sibuk dengan tugas masing-masing, para pelayan hulu hilir menyiapkan hidangan untuk para tamu undangan, sementara para penjaga berdiri di depan gerbang untuk menjaga keamanan. Di kamar mempelai wanita, El beberapa kali mengusap air mata yang terus menyambangi pipi mulusnya. Dia teringat akan pesan sang ayah, hingga sampai saat ini tangis itu belum bisa mereda. Berkali-kali tim Mua meminta El untuk tidak menangis, tetap saja semuanya percuma. El mencoba menarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya secara perlahan. Dia mengambil beberapa carik tisu, lalu mengelap cairan bening itu dengan pelan. "Kamu tidak boleh sedih, El. Karena hari ini adalah hari bahagiamu dengan Kak Caca." El menghentikan isak tangisnya, dan mencoba untuk kembali tersenyum ceria. Hingga akhirnya tim Mua bisa segera menyelesaikan tugas mereka. El terlihat sangat cantik dengan gaun pengantinnya. Sementara kepala wanita itu dihias dengan mahkota tiara yang terlihat sangat mewah. Suasana di luar sana terdengar semakin ramai. El menatap jam dinding yang berada di kamarnya, sebentar lagi acara sakral itu akan segera dimulai. Tiba-tiba Jenny datang, wanita itu tersenyum sumringah ke arah El, pertanda bahwa dia pun ikut bahagia. "El, ayo keluar. Kamu sudah ditunggu oleh semua orang," ucap Jenny sambil menepuk bahu sebelah kanan adik iparnya, dia terus tersenyum sambil memperhatikan pantulan wajah mereka di cermin. "Cantik sekali pengantinku," puji Jenny, membuat El tersenyum tipis. Sejujurnya El merasa khawatir, dia takut acara tersebut tidak berjalan dengan lancar. Namun, Jenny beberapa kali meyakinkan El, bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Kak, ayo, El. Apalagi yang kamu tunggu? Pria yang kamu cintai sudah ada di luar sana." Akhirnya El bangkit dengan penuh keyakinan. Dia keluar dari kamar dengan diapit oleh sang kakak ipar. Suasana kembali heboh, sementara beberapa dayang menabur kelopak bunga mawar di setiap langkah sang mempelai wanita. Hingga El sampai di hadapan Chaka. Wanita itu tersenyum bahagia, sungguh rasanya tak sabar ingin segera memeluk tubuh kekar sang pria dengan segenap cinta yang dia punya. Tanpa membuang-buang waktu, akhirnya prosesi akad nikah pun dilakukan.
Semuanya terasa begitu hikmat bercampur haru, apalagi saat Caka mengucapkan janji pernikahannya untuk El. Seketika air mata El mengalir begitu saja. Dia sangat bahagia, karena telah sah menjadi istri dari pria yang dicintainya. Sama halnya dengan Caka. Mereka saling melempar tatapan dengan senyum yang terpatri di bibir masing-masing. "Istriku," panggil Caka. Dan El pun semakin tersenyum dengan rona merah di pipinya. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan, berupa pesan ayah untuk menantu laki-lakinya. Ken berdiri dengan tegak, sementara di sampingnya ada Zoya yang selalu menemaninya. Dia menatap lurus ke depan di mana Caka dan El berdiri berdampingan. Seseorang memberikan mic pada Ken, dan pria paruh baya itu menerimanya dengan tangan gemetar. Dia melirik Zoya, wanita yang sangat dicintainya itu mengangguk. Memberi izin pada Ken untuk segera bicara. Sekali lagi, Ken menatap putrinya yang begitu cantik mengenakan gaun pengantin. Ketegasan dalam wajah pria paruh-baya itu tidak berubah. Dia menyapa semua orang hingga akhirnya, pesan itu tertuju untuk Caka. "Wahai menantuku, pada hari ini aku telah menikahkan dirimu dengan putri tercintaku. Dan mulai hari ini pula, tanggung jawab untuk menafkahi, melindungi dan mengayomi putriku, ada pada dirimu," ucap Ken dengan bibir yang terus bergetar menahan tangis. Bahkan di ujung sana El sudah tidak mampu membendung air matanya, melihat Ken yang seperti itu. Zoya mengusap salah satu bahu Ken. Pria itu kembali mengangkat kepala dengan bola mata yang sudah memerah. Di sana, semua orang, termasuk keempat putranya bisa melihat betapa sayangnya Ken terhadap adik bungsu mereka. "Tapi satu yang harus kamu tahu, bahwa aku akan selalu mencintai dan menyayangi putriku, untuk seumur hidupku. Walaupun ia telah menjadi istrimu, tetapi selamanya ia tetap anak perempuan tercintaku. Malaikat kecil yang akan selalu aku jaga dengan segenap jiwa dan raga. Karena itu semua, pada hari ini, aku ingin menyampaikan beberapa pesan kepadamu. Termasuk pesan dari ibu putriku." Ken menjeda sejenak, para tamu undangan sudah begitu hanyut, hingga mereka semua ikut menangis. Zoya kembali mengusap bahu Ken dengan air mata yang berjatuhan. Memberikan kekuatan pada pria paruh-baya itu untuk melepaskan El menjadi istri Caka. Ken sedikit mengelap pinggiran matanya dengan perlahan. "Dengan izin Tuhan, kami telah menerima dirimu sebagai menantu kami. Sebagai belahan jiwa dan kekasih hati putri kami. Dan sebagai anggota dari keluarga besar kami. Ketahuilah, wahai menantuku, selama putriku hidup bersama kami, bahkan sejak ia masih dalam kandungan, kami telah mencintainya. Kami telah menjaga dan melindunginya dengan segenap nyawa. Dan setelah ia lahir hingga dewasa, kami selalu mendampinginya, kami mendidiknya, kami mencukupinya, kami rawat dia dengan penuh tanggung jawab dan menyayanginya dengan segenap jiwa. Maka sungguh kami tidak rela siapapun menyakitinya, kami tidak rela siapapun membuatnya sengsara, termasuk kamu, wahai menantuku. Kami tidak rela jika engkau menyia-nyiakannya. Kami tidak rela jika engkau membuatnya menderita. Kami tidak rela jika engkau membuatnya terluka. Dan ingat satu hal, jangan pernah berlaku keras dan kasar kepadanya, karena kami tak pernah melakukannya. Kami mengerti, putri kami memiliki banyak sekali kekurangan dan kelemahan, sebagaimana dirimu. Namun, dengan kalian bersama tutupilah kekurangan dan kelemahannya." Di tempatnya El terus sesenggukan, sementara tangannya sudah digenggam oleh Caka. Pria itu menatap sang ayah mertua yang menangis terseduh-seduh di pelukan istrinya. Dalam hati Caka, ia berjanji akan melakukan semua yang dipesankan oleh Ken kepadanya. Dia akan membahagiakan El, dengan cara yang baik, hingga membuat wanita itu bertahan di sisinya. Ken mengangkat kepalanya lagi, padahal dia sudah merasa tak sanggup. Dia membiarkan semua orang melihat dirinya menangis bahagia, sebab telah menikahkan putrinya dengan pria pujaannya. "Kepadamu, Caka Dehan Liem. Aku menitipkan putri tercintaku. Sayangi dia, cintai dia.
Namun, bila memang kamu tak sanggup, cukup serahkan dia kembali padaku. Sungguh aku akan menerimanya. Hua.